Halo, selamat pagi ya teman-teman petani, khususnya petani alpukat. Pada kesempatan ini saya akan berbagi pengalaman atau cerita yang kita temui pada pagi ini di tanaman alpukat kita. Nah, ini setelah kita monitoring dari sekian yang ada ini, ternyata ada satu dua batang yang mengalami semacam ada serangan di pangkal batang ya. Nah, ini bisa saya perlihatkan ya, coba kamera ya. Nah, jadi ini adalah keadaan batang yang terserang ya, terserang oleh jenis bakteri atau virus ya. Nah, ini beda ya, beda dengan yang di atasnya. Nah, ini tapi kalau kita lihat ini ya, nah, coba saya buka ya. Ini masih bagus ya, perakaran masih bagus putih. Ini hanya semacam ada serangan ringan. Tentu kalau kita menemui yang seperti ini, kebanyakan dia di pangkal batang ya. Di pangkal batang ada bercak kemerahan. Kita memastikan ini adalah serangan daripada bakteri atau virus. Yang mana kalau ada serangan bakteri virus bersamaan juga kadang ada tungau atau jenis kutu-kutu halus ya, atau berupa penggerek ya, yang bersamaan. Biasa yang kita alami kadang bersamaan ya. Nah, coba kameranya di samping sini ya. Nah, ini juga ada. Ini ya teman-teman ya. Ini malah ada semacam berair, semacam ada kecoklatan merah ya. Tentu ini tidak baik kalau untuk kita biarkan. Tentu harus kita antisipasi, kita cegah, harus cepat ya, kita cegah. Kemarin 1 minggu yang lalu kita mengadakan pengecatan ya di pohon ini, mengadakan pengecatan. Jadi yang kita pakai ini jenis kapur gamping. Kita campur juga dengan jenis obat fungi untuk jamur bakteri. Kita campur juga dengan untuk serangga, tungau, rayap dan kutu lainnya penggerek batang. Kita campur aduk juga dengan insektisida. Jadi kita kocor atau kita kuaskan ya. Kita kocor. Nah, ini masih ada kocorannya ya. Jadi yang lainnya kita kuaskan ya sampai ke dahan percabangan di atas. Perlu saya jelaskan ya. Perlu saya jelaskan ya teman-teman. Setiap kehidupan itu, setiap baik dia berupa tanaman maupun dia berupa kehidupan hewan, manusia lainnya, pasti ada serangan. Nah, jadi serangan itu kita kategorikan ada dua ya, serangan biotik dan serangan abiotik. Maksud kita lebih fokus ke tanaman ya. Jadi yang dimaksud dengan serangan abiotik artinya ya serangan yang dikategorikan bukan serangan makhluk hidup. Ini berupa sinar matahari, curah yang hujan tinggi, angin. Ya kalau angin kuat juga tidak bagus ya. Angin puting beliung bisa mematahkan atau bisa merobohkan tanaman, apalagi tanaman yang kita rawat atau yang kita budidaya.
tentu yang kita alami di sini dan yang baru saya jelaskan ini tadi, ini jenis serangan biotik. Tentu serangan biotik ini banyak lagi klasifikasinya ya. Termasuk di situ biotiknya ya. Ada serangga. Serangga ini ya tergolong ya tadi kutu, tungau, rayap, kutu kepul, ulat penggerek, dan yang lainnya ya, termasuk laba-laba apa ya, lalat buah apa itu termasuk dikategorikan serangga, serangan serangga. Tentu jawabannya obatnya itu ada di jenis insektisida, tinggal kita cari insektisida untuk seumpamanya berupa serangga apa macam ya, mungkin tepatlah dia bisa balistik, bisa DGW, bisa regen maksud saya ya. Maaf menyebut nama merek. Kalaulah dia berupa patogen, patogen juga banyak di situ ya. Patogen ada yang patogen baik, ada yang patogen yang merusak. Nah, ini tentu patogen yang tidak bersahabat dengan alpukat. Tentu harus kita cegah, kita antisipasi dengan fungisida. Nah, fungisida ini banyak merek juga ya. Nah, yang penting dia ada fungsidanya untuk mengantisipasi serangannya tidak begitu masif di salah satu pohon ini. Mudah-mudahan nanti ada jenis jamur yang baik atau patogen yang baik untuk bisa mengikat jenis jamur yang tidak baik. Karena jamur bakteri itu juga itu kategorinya biotik ya. Kategori biotik artinya ya makhluk hidup. Nah, tentu makhluk hidup harus dilawan dengan makhluk hidup. Itu juga ya banyak kelas-kelasnya. Tentu kalau yang ini jenis bakterinya, inilah jenis bakteri yang bisa mengikat sehingga dia tidak bisa berkembang. Seperti itu. Tapi ini kita sangat sederhana, kita terapkan apa adanya. Yang penting kita pencegahan bakteri dengan jamurnya dan serangan kutu kecil, kutu tungau atau apa itu, atau penggerek dengan jenis antrakol ya. Maaf menyebut merek. Nah, jadi kita akan pakai ini. Jadi cukup untuk satu gayung ini kurang lebih 5 liter. Nah, kita akan terapkan 1 sendok ya. Nah, sebenarnya ini untuk 1 sendok ini bisa untuk ya dua batang ya. Ini untuk anunya kita kasih setengah tutup ya. Nah, ini untuk insektisidanya. Jadi kita untuk serangganya kita kasih 1 tip, ini kita aduk. Setelah ini kita kocor ya. Ini caranya ya. Jadi kita kocor seperti ini. Ini untuk mengantisipasi serangan bakteri, jamur, atau virus yang ada di perakaran, atau ada semacam rayap yang jadi kita racun ya dengan insektisidanya tadi. Kita lakukan periodik. Maksud saya itu paling tidak intervalnya ya 3 hari sekali atau 1 minggu sekali. Karena sifatnya kita mengendalikan sehingga serangan jamur bakteri ini tidak begitu masif di pangkal batang perakaran tanaman ini. Mungkin itu sementara yang akan saya sampaikan. Keadaan juga ini ya mendung ya, kayaknya mau turun hujan. Oke dulu ya teman-teman, tetap jangan lupa di like, di share, dan di subscribe
untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami. Salam dari Apokatepam, Kelurahan Sagatani, Kota Singkawang. Selamat beraktivitas, tetap semangat.